Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu, yang mana di sini disampaikan bahwa Komisi 2 DPR RI beri kabar gembira. Apa kira-kira kabar gembiranya Bapak Ibu? Semua honorer berpeluang jadi ASN P3K 2023 tahun ini. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, ini perlu kita simak baik-baik, kira-kira bagaimana peluang Bapak Ibu honorer bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2023 tahun ini. Dan sebelumnya kita telah tahu bersama bahwa apa yang telah disampaikan pemerintah dan didorong oleh DPR RI bahwa pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara ini wajib dilaksanakan pada November 2023 tahun ini. Tentunya ini adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh seluruh honorer. Nah, terkait dengan hal ini, simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Peran tenaga honorer sungguh luar biasa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, tentu atas dasar hal ini, suatu hal yang wajar kalau diberi apresiasi berupa pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Meski mereka belum memiliki status pegawai negeri sipil atau posisi tetap, namun tenaga honorer mampu memberikan kontribusi berarti dalam mendukung program pemerintah, meningkatkan kapabilitas kerja, menjangkau masyarakat secara luas, dan mencetuskan ide-ide inovatif. Dalam mengelola tenaga honorer ini, pemerintah harus memastikan adanya perlindungan dan pengakuan atas kontribusi mereka, termasuk upah yang layak, pelatihan yang memadai, serta kesempatan pengembangan karir tentunya. Dan inilah kabar baiknya, bahwa semua honorer memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN pada tahun 2023 tahun ini, sebagaimana jadwal yang telah dikomentari sebelumnya bahwa paling lama 28 November 2023 semua honorer diangkat menjadi ASN P3K. Namun, tentu ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Banyaknya jumlah honorer yang ada saat ini memerlukan solusi alternatif dari pemerintah agar keberlanjutan status kepegawaian mereka dapat terjamin. Ribuan bahkan jutaan honorer di Indonesia saat ini merasa cemas tentang nasib mereka yang belum pasti. Tak ayal, wacana penghapusan tenaga honorer sempat melingkupi pikiran para semua tenaga honorer. Maka jika benar-benar ada kebijakan penghapusan, kemungkinan besar tenaga honorer akan dirumahkan. Tentu hal ini bukan suatu hal yang dikehendaki oleh masyarakat, bahkan seluruh honorer, yang mana hal ini juga tidak disetujui oleh DPR RI dan tidak akan disetujui oleh Presiden Jokowi terkait dengan penghapusan dalam arti semua honorer dirumahkan. Terbukti dengan instruksi Presiden Jokowi kepada Menteri Pan-RB untuk mencari jalan tengah terbaik untuk menyelamatkan honorer dari dampak penghapusan dimaksud. Namun di sisi lain ada 6 kategori tenaga honorer yang beruntung karena diangkat menjadi ASN tanpa melalui seleksi. Mereka adalah honorer di bidang penelitian, honorer di bidang kesehatan, honorer di bidang administrasi, honorer di bidang pertanian, honorer bidang pendidikan, dan honorer bidang fungsional. Itulah 6 honorer yang sangat diuntungkan dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara ini. Jadi kebijakan pengangkatan tanpa seleksi ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap nilai penting tenaga honorer dalam memberikan pelayanan publik di Indonesia. Namun demikian, sebelum kebijakan penghapusan honorer dijalankan, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang mengenai keputusan tersebut. Hal ini dikarenakan jutaan tenaga honorer menggantungkan hidup mereka pada gaji sebagai tenaga honorer
di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang menegaskan bahwa pemerintah harus segera memulai proses peralihan status honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Proses pengangkatan minimal harus diselesaikan sebelum tanggal 28 November 2023. Ingat Bapak Ibu ya, ini adalah satu ketegasan dari Komisi 2 DPR RI sebagaimana yang disampaikan oleh Junimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI bahwa proses pengalihan atau pengangkatan honorer ini diupayakan sebelum 28 November 2023. Pengangkatan ini mencakup seluruh tenaga honorer yang berjumlah 2.360.363 orang, termasuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, cleaning service atau office boy, satpam, dan satuan polisi pamong praja. Artinya semua honorer di bidang ini dituntaskan sebelum 28 November 2023. Joni Margesang menyampaikan satu penegasan dan menekankan bahwa pengangkatan honorer harus dilakukan tanpa terkecuali, sehingga setiap honorer berhak mendapatkan kesempatan menjadi pegawai negeri sipil. Selain itu juga, proses pengangkatan honorer menjadi P3K harus didasarkan pada 4 prinsip. Tidak akan ada pemutusan hubungan kerja besar-besaran bagi honorer, tidak ada pengurangan honorer yang mereka terima, kebijakan ini harus disesuaikan tanpa menambah anggaran, dan diwujudkan prinsip keadilan dan kompetitif. Tujuan utama dari pengangkatan ini adalah untuk memberikan kesetaraan hak kepada semua honorer agar mereka dapat menjadi aparatur sipil negara, serta menghilangkan kesenjangan sosial antara honorer dan pegawai negeri sipil, tentunya di instansi pemerintah pusat dan daerah. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan lembaga terkait, tentunya ini sangat penting dalam mengambil kebijakan yang mendukung masa depan yang lebih baik bagi tenaga honorer non-ASN. Terkait dengan honorer perlu mempersiapkan semua persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah, termasuk kelengkapan dokumen dan administrasi lainnya. Ini adalah suatu hal yang wajar karena memang tanpa kelengkapan, tanpa syarat yang telah dipersyaratkan itu mampu dilengkapi dan dipenuhi oleh semua honorer, maka jelas ini pengangkatan honor menjadi ASN tidak bakal bisa menjadi bagian honorer. Tetapi dengan semua syarat dan dokumen dipersyaratkan tersebut sudah dilengkapi dan dipenuhi, maka semua honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara sebagaimana ketentuan yang telah disampaikan sebelumnya. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat bagi seluruh Bapak Ibu honorer, bagi masyarakat, dan bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Selamat buat honorer yang akan diangkat menjadi ASN. Terima kasih.